berada di Stasiun Tawang, merupakan stasiun terbesar di Semarang kalau nggak salah setelah Stasiun Poncol. Dan bersama teman-teman kita mau berangkat ke Bandung untuk menyelesaikan tugas manajemen media massa. Ada Lutfi, Ipin, Rizpi, dan Andarwan. Skuy! Stasiun Tawang guys, kita akan mulai keberangkatan perjalanan trip kita ke Bandung. Dan di sebelah sini langsung ada kereta Ciremai yang sebentar lagi akan berangkat pukul 7 lebih 10. Kereta Ciremai adalah kereta idaman bagi para mahasiswa yang mau pergi ke Bandung karena harganya murah dibanding kereta yang satunya. Guys, kali ini kita udah ada di stasiun Bandung. Salah satu lokomotif yang tadi menarik kereta kita perjalanannya cukup melelahkan tadi. Selama perjalanan nggak bisa tidur. Karena ada suara bising dari kereta api, jadi di sini kita langsung ke hotel dan tidurnya ya. Kita bisa masuk kamar jam 2 dan ini baru jam 3.46. Mantap. Kita terlantar sekarang ini di King Karbu Grill. Gara-gara apa? Gara-gara penuh. Ada di tulisannya tuh check in jam 4 tuh bisa, 4 pagi bisa, tapi sampai sini maka badannya penuh jadi kami belum bisa. Nanti jam 2 siang ya. Masih 8 jam kita terlantar ini. Ya tadi tuh sebenarnya bayangannya udah sampai hotel gitu. Dari itu terdampak guys. Kita dapat hotel Ardan. Semalamnya 2 juta. Tetap kita ambil. Gila. Karena tidur itu mahal, bro. Jadi buat teman-teman yang tidur di rumah jangan sia-siakan waktu hidup Anda. Gimana kak setelah berjalan dan mendapatkan hotel? Gila dapat hotel 2 juta. Ini ambil aja. Kayak kan kita bukan orang susah gitu ya. Tadi hotel 1 ditolak, padahal cuma 300. Padahal mau kita bayar 800 tapi mereka nggak mau. Di sini nih, kita sekarang lagi di Hotel Hernia dan buat dari ginjal-ginjal. Berani. Selamat pagi Bandung. Ya, hari ini tidur sangat nyenyak, menyenangkan sekali. Kita akan mulai perjalanan ke Ardan FM besok, jadi tetap stay tune terus. Guys, kita tadi bangun jam 6. Tadi habis olahraga, lari-lari jogging, keliling di gedung sate sampai lapangan Saparwa. Lumayan juga karena tadi malam tuh kita di kereta, jadi takutnya ada lemak yang menggumpal nanti jadi gendut. Nah, makanya kita pagi-pagi berinisiatif untuk olahraga. Oke guys, selamat malam pemirsa. Saat ini kita sedang berada di Red Doors di Jalan Cipaganti. Saat ini kita berada di jarak 100 meter dari Radio Ardan. Yang rencananya pada pagi jam 8 kita akan mengunjungi tempat tersebut dalam rangka mengerjakan tugas MMM. Untuk personil kita menyiapkan 5 orang dan kita membagi tugas 2 orang untuk sumber daya manusia dan 2 orang untuk masalah program dan satunya lagi adalah membuat kopi. Dan bisa teman-teman saksikan di belakang sudah ada teman-teman saya. Untuk situasi berikutnya akan kami kabari. Gitu Bu.
dari AM pindah ke FM. Kemudian tahun 90 dia jadi radio anak muda nomor 1 pertama di FM. Jadi waktu di AM dia udah nomor 1, pindah ke FM kan dia anak baru. Nah begitu nomor 1 kita selebrasi dan main ke Bali semua. Ini penyiar ini dulu yang membuat Adan menjadi sebesar sekarang. Jadi tiap tahun ada. Tidak tahu kan? Tahu. Fitri juga di sini. Tadi kan ini Om, sebelum menjadi Adan Radio itu sempat menjadi namanya adalah Bongkeng. Ketika berganti menjadi Adan itu secara singkat karena ada apa itu? Ini ya, dulu radio dibuat berdasarkan hobi. Jadi orang yang punya hobi sama main radio, dia bikin radio. Nah, Pak Arifin yang punya itu bikin radio sama teman-temannya, namanya Bongkeng. Hobi doang, nggak dipakai cari duit. Tapi ketika itu berkembang menjadi duit, mulailah orang berpikir ini harus dibikin menjadi sesuatu yang serius. Nah, ketika mau dibuat menjadi sebuah unit usaha yang serius, itu perlu persyaratan yang serius juga. Kan kalau mau bikin usaha harus ada izin-izin yang keluar. Nah, ketika izin-izin keluar itu muncullah ide ya Pak Arifin sama Pak Daniel. Jadi dia bikin Ardan, Arifin dan Daniel sebenarnya. Cuman Pak Danielnya udah meninggal jadi tinggal Arifin. Jadi dibikinlah Ardan karena namanya dia. Arifin Daniel dibikin, jadilah radio yang resmi sebagai radio yang bisa jualan iklan dan lain-lain. Berarti awalnya Dari hobi. Kalau seumpama Adan Radio sendiri segmentasi tadi udah dijelasin Ya, anak muda ya. anak muda. Kenapa memilih anak muda sebagai target segmentasi Ya. utama? Kan gini, kalau kita mau bisnis ya, bisnis apapun juga, kita harus tahu pasar kita siapa. Gedenya di mana. Kalau mau bikin radio, pangsa pasar pendengar radio, yang paling gede itu adalah anak muda. Makanya ngapain kita rebutan pendengar atau jumlah orang yang sedikit dibandingkan dengan jumlah orang yang banyak. Jadi kita ngambil orang yang banyak. Orang yang banyak mendengarkan radio adalah anak muda. Makanya kita main di segmen anak muda. Itu pada waktu itu apa? Pada waktu itu. Dan sampai sekarang secara research, tetap anak muda itu jumlah yang mendengarkan radio, tapi tidak seperti zaman dulu kan mendengarkan radio secara khusus ya. Mendengarkan radio secara khusus melalui alat khusus. Kalau sekarang kan bisa di mana aja. Begitu. Nah, cuman yang harus dibedakan, kenapa dipilih anak muda juga. Kalau anak muda berbeda. Jadi gini, sebenarnya kalau ditanya jumlah pendengar yang paling banyak siapa? Yang paling banyak itu adalah all segment. All segment itu salah satu diantaranya adalah anak muda. Nah, anak muda itu persentasenya besar. Tapi dibandingkan dengan pendengar lain, pendengar tua, pendengar yang sosial ekonomiknya CD, itu jauh lebih banyak daripada anak muda sebenarnya. Jadi kalau di total, tetap radio yang paling banyak pendengarnya itu adalah radio all segment. Yang dangdut biasanya. Tapi Cakra sama Adan bagusan Adan. Masih bagus Adan. Kenapa seperti itu? Jadi gini, kalau radio yang konsentrasinya di dangdut ada radio lain, bukan radio kita. Dia radio terbanyak pendengarnya. Tapi kalau di segmen anak muda, kita yang terbanyak. Kalau overall, kita tuh posisi 4 ya. Tahun ini tuh. Posisi 4. Tiga-tiganya radio dangdut, salah satunya adalah kita. Kalau saat ini Indonesia ataupun dunia sedang masuk di society backbone, di mana pemanfaatan teknologi di kehidupan masyarakat. Dan di society backbone ini anak muda sudah mulai meninggalkan Radio. media konvensional, bukan hanya radio. Ada rencana apa? Ada untuk dapat mempertahankan segmentasi itu? Jadi gini ya, kebetulan Ardan ini belajar sangat banyak dari peta persaingan. Salah satunya yang Anda sebutkan tadi, bahwa digital sekarang sudah mulai menjadi bagian hidup. Dulu kita nggak dihajar sama digital doang. Jadi pertama kali kita muncul sebagai radio, itu pertama kali ada TV, ya tahun 90-an sekian, itu kita juga shock. Ya. Radio kan cuma audio, ya kan? Kalau TV kan visual
dan audio. Jadi ada dua yang bisa dinikmati orang. Orang jauh lebih suka menikmati TV dengan radio. Cuman bagaimana caranya supaya kita tidak kalah dengan TV? Apakah kita pindah menjadi TV? Tidak, ya kan? Kita membuat kerjasama dengan TV. Bagaimana caranya radio yang terdengar tadi juga bisa terlihat? Gimana caranya? Ya kita kerjasama sama mereka. Program-program mereka yang sukses apa? Program TV yang sukses apa? Misalnya, zaman saya dulu ada acara musik clear top 10 gitu. Ya. Terus ada acara nggak tahulah apa ya, zaman dulu saya lupa lah, Aneka Ria Safari atau apa. Kita nempel. Jadi program ini disupport oleh Ardan. Ardan kan terlihat. Gitu. Kita kerjasama. Tidak tidak membuat kita menjadi harus membuat TV, tidak. Banyak orang yang Ardan bikin TV aja pasti ini. Nggak, buat saya nggak mau. Dia fokus. Kemudian di samping itu baru muncul era internet nih yang lo bilang tadi, digital. Digital muncul, dreng. Diawali dengan MIRC dulu ya. Nggak tahu kan? Friendster ya. Kalau sekarang kan Facebook ya. Friendster ngalamin MIRC nggak ngalamin kan? Yahoo Messenger gitu. Email baru mulai muncul, email baru orang ribut. Wah ini gimana? Nah, kita sudah terbiasa, santai aja. Kita bikin satu divisi yang fokus ke sana. Ya. Jadi ini dianya biasanya bikin konten. Kalau bikin konten ribut. Ya, itu salah satu yang kita lakukan untuk mengcounter bahwa anak-anak sekarang sudah meninggalkan media lama. Sebenarnya menurut kita tidak meninggalkan, tapi menggunakan teknologi baru untuk menikmati ini. Ya kan? Adanya Spotify, adanya iTunes, adanya podcast sekarang, adanya bla 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 dan lain sebagainya, itu tidak membuat radio mati sebenarnya. Kenapa kok radio nggak mati? Ya kita lihat Amerika lah. Emang Indonesia sama Amerika lebih dulu mana sih digitalnya, internetnya gitu. Kalau kita ngomong internet ya, kalau ngomong teknologi digital, pasti lebih dulu di sana. Tapi radio ada nggak di sana? Ada. Gitu. Saya dulu zaman siaran namanya Rick Falcon. Rick itu saya ambil dari nama penyiar terkenal di Amerika. Namanya Rick Dees. Rick Dees itu pembawa acara Weekly Top 40. Itu keren banget gitu. Nah saya ganti Rick Falcon. Dulu kan penyiar pakai nama alias semua rata-rata. Saya juga pakai nama alias. Itu salah satunya. Nah jadi itu apa yang membuat Ardan yakin bisa terus bergerak dengan perubahan teknologi, informasi, budaya ekonomi, budaya anak muda sekarang yang milenial dan lain sebagainya. Karena kita ikut selalu dengan perkembangan yang terjadi, baik itu di teknologi, industri, sosial dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya ngomongin soal digital, ini kita tiap pagi selain siaran on air, kalau kamu ngelihat Radio Ardan ardanredo.com, nah, itu ada di Instagram kita aktif, di Facebook kita aktif, di website kita aktif, di YouTube juga kita aktif, di mana aja kita aktif. Jadi kemanapun orang pergi ada kita. Nah, secara informasi, secara kue bisnis dan lain sebagainya, sebenarnya media promosi di radio masih cukup baik. Kenapa? Karena banyak nih yang teman-teman harus tahu ya. Kalau TV, nonton TV, kamu perlu waktu khusus, perlu tempat khusus. Ya kan? Simpen monitor TV-nya, kamu duduk, putar, nggak ada antena nggak nyala. Ya. Dan lain sebagainya. Sekarang dengan teknologi yang maju, kita cukup buka handphone. Ya. Cetel, tapi kamu perlu melakukan sesuatu, harus dilihat. Kalau radio enggak. Kalau sekarang nggak mau dengerin di radio, mau dengerin di handphone, kamu buka aplikasi, colok earphone, kamu taruh. Mau sambil ngobrol, buka sebelah. Apa? Ya nggak mau ngobrol sama orang, tutup. Ya kan? Itu keunggulan radio. Yang kedua, dia punya, sebagian orang bilang intimacy. Sebagian orang lagi, dia punya engagement. Apa itu intimacy? Apa itu engagement? Kamu dengerin iTunes, bosen nggak? Kamu dengerin Spotify, bosen nggak? Udah lagunya yang diatur segala. Kalau radio tidak, muter lagu tidak tertebak. Lagu apa yang akan diputar surprise. Yang kedua, kalau di radio itu ada penyiar. Penyiar yang jago itu bisa menciptakan suasana yang tidak didapatkan di media-media lain. Jadi itu yang disebut dengan intimacy dan engagement di radio. Jadi makanya dulu
zamannya kita siaran, penyiar radio adalah teman. Ya, ada aturan radio itu punya satu hal yang tidak dimiliki oleh media lain, yaitu theater of mind. Theater of mind itu sekarang ada orang yang tidak setuju. Orang radio yang murni radio itu tidak setuju dengan adanya siaran di Instagram, siaran di Facebook, siaran di digital. Mukanya kelihatan itu nggak setuju. Kenapa? Karena radio itu menjual suara. Tapi sebenarnya nggak gitu juga. Ya nggak? Teknologi udah tambah berkembang kok. Silakan aja. Manfaatkan. Nah itu jadi keunggulan radio sampai kapanpun saya rasa selama intimacy dan engagementnya dijaga, itu akan menjadi sesuatu yang baik. Sekarang kan ada fenomena si podcast tuh. Isinya ngomong doang. Padahal orang dulu ya, dengerin radio dengerin apa? Lagu, musik. Tapi buktinya sekarang podcast laku, bayar lagi. Ya, kalau mau podcast kan bayar. Kalau mau pilih penyiar dan lain sebagainya. Nah, itu salah satu yang membuat kita tidak berhenti ngotot, wah gua harus radio, enggak. Tapi kita ikut dengan apa yang berkembang sekarang. Ada podcast ya, kita bikin podcast. Ada ini ya, kita bikin ini. Jadi main mother brand, istilahnya mother brandnya si Ardan itu disupport dengan anak-anak perusahaan. Seperti saya sekarang juga saya di anak perusahaan. Gitu. Apa anak perusahaan yang saya pegang? Event management. Event management saya dulu zamannya Ardan punya kayak IPRO sekarang. Dulu saya di IPRO, jadi di namanya sebelum jadi IPRO itu Business Development Department. Jadi divisi yang mengembangkan bisnis di Ardan. Apa sih divisi yang mengembangkan bisnis di Ardan? Divisi yang berpikir tentang apa yang dia sebutkan tadi. Jadi kalau sekarang pola ekonomi atau pola organisasi atau pola teknologi larinya ke sini, saya harus ngapain? Gitu. Ya, radio ini harus diapain? Sekarang kan kita punya namanya Ardan Digital Communication, Ardan Group Digital Communication. Itu untuk apa? Untuk mengatasi ini. Jadi tidak perlu kita hancurkan ini, kemudian kita bikin yang baru. Enggak. Tetap apa yang bisa dipertahankan dari ini kita pertahankan. Kecuali kalau memang sudah tidak mungkin. Itu udah nggak mungkin tuh, radio udah nol. Seperti majalah juga masih banyak yang hidup ya. Print tuh masih banyak hidup. Tapi ya, apakah dia sanggup hidup dengan biasanya dapat 100 jadi dapat 20 atau dapat 30, itu aja. Itu yang beratnya. Kalau cetak itu beratnya di situ. Kalau radio nggak separah itu. Karena dari dulu kuenya nggak terlalu besar. Ngerti nggak? Kalau ada kue satu gelondong gini, kue radio itu mungkin seperempatnya. Sampai sekarang ya masih seperempatnya. Karena yang 75%, misalnya, saya kurang hafal karena tidak melihat secara detail tentang data. 50%-nya untuk digital misalnya ya. 25%-nya untuk media lain, misalnya TV, bla bla bla, atau TV yang mungkin 50%. Nah kita 25% ya tetap aja 25%. Paling berkurang jadi 20%, 19%, tapi tiba-tiba naik lagi kembali ke 25%, gitu aja. Tipis-tipis. Nah yang kurang bagus adalah kalau Anda, atau kalau ada radio yang dia tidak memiliki konsistensi yang bagus. Jadi ketika banyak sekarang radio, tapi dia tidak mengikuti perkembangan zaman. Jadi ketika ada digital, ya jangankan dia bikin kayak kita ada divisi digital khusus dan lain sebagainya. Untuk punya sosmed aja, punya IG aja, radio itu nggak punya IG. Ngapain sih IG? Gua kan radio. Nah itu yang bahaya, itu menghancurkan dirinya sendiri. Ada kok radio yang seperti itu. Jadi dia radio, tapi dia tidak mau mengikuti apa yang sedang berkembang sekarang. Matilah. Yang konvensional. Itu kemarin saya mengadakan satu kolaborasi. Kebetulan saya diundang sama teman-teman dari radio digital di Jawa Barat, di Bandung, Indonesia. Dia punya klub radio digital seluruh Indonesia. Itu bedanya. Nah, tapi kemarin secara diskusi ya saya senang banget, jadi dapat banyak hal baru yang bisa dikembangkan. Kalau tadi kan ada beberapa strategi untuk tetap menjaga segmentasi itu. Kalau di Ardan sendiri, program yang masih unggul untuk mempertahankan segmen anak muda itu tidak mau? Ini ya kan, yang pertama, ini kalau saya pribadi ya, saya ngelihat bahwa manusia pada umumnya dari sejak dia lahir sampai sekarang sampai tua dan lain sebagainya, polanya sama. Jadi bayi dulu, jadi anak-anak, remaja, anak muda, dewasa, tua,
meninggal. Itu kan umumnya seperti itu. Nah, ketika di usia bayi, kebutuhannya sama. 0 sampai sekian bulan pasti harus ASI. Balita pasti banyak sakit. Anak SD pasti begini dan lain sebagainya. Di radio pun begitu. Menurut ukuran saya. Jadi sebenarnya orang tidak berubah. Dia senang punya temannya begini, dia sedang dalam masa pencarian, dia sedang dalam dan lain sebagainya secara psikologis ya. Nah, namun bedanya ketika dia keluar, kalau dulu kan informasi sulit. Jadi melalui radio informasi menjadi sesuatu yang menarik. Kalau sekarang informasi di mana aja bisa didapatkan. Masalahnya, informasi yang didapatkan dengan mudah ini, dia tidak bisa nyaring. Benar atau enggak informasi itu? Ya kan? Valid atau tidak? Kalau radio dijamin valid. Kenapa? Karena dia ada undang-undang dan dia diawasi oleh KPID. Jadi kalau dia ngebohong, bikin hoax gitu dan lain sebagainya, mati aja radio itu. Bisa di-ban. Bisa diberhentikan izin siarnya. Nah, itulah yang membuat menurut saya dalam hal ini si radio ini masih bisa mempertahankan mana yang perlu dia pertahankan. Kalau ada ngomongin soal anak muda, dia akan terus bertanya, anak muda ini kebutuhannya sekarang apa? Oh ini, ngobrolin soal digital, informasi yang sangat cepat, informasi yang seperti apa yang kita akan kasih tahu. Informasi sekarang itu begini. Lo hindari hoax, hindari apa-apa. Tidak semua berita yang lo terima, kan kita tahu ya bahwa 99% penyebaran virus corona terjadi di salah. Di WA. Ya kan? Ya kan? Nah, dan nggak semuanya benar gitu. 99% di WA. Hal-hal seperti itu yang perlu kita pertimbangkan. Jadi informasi ini harus dijagain supaya segmen anak muda yang kita punya tetap needs-nya sampai saat ini tuh samalah, cuman beda cara-caranya aja. Ya, senang dengerin lagu, pacaran, jatuh cinta, apa dan sebagainya, ngomel, pengen nyoba sesuatu yang baru, itu aja. Jadi itu yang kita mainkan. Tinggal kita lihat yang rame apa nih? Gibah, ya udah kita main gibah, gitu ya. Yang rame apa nih? Teknologi, ya udah kita main teknologi. Yang rame apa nih? Sosmed, ya udah ngomong sosmed. Yang rame artis luar, kita ngomong artis luar. Kalau yang menjadi tren program di ada Program-program prime time. Sorry. Musik, udah pasti musik-musik, lagu-lagu baru, artis-artis baru. Jadi kita ada namanya program unggulan yang sangat disukai itu yang saya bilang tadi adalah Ardan Ngejam. Ardan Ngejam itu satu program yang isinya tentang musisi, pemusik, pemain musik, artis dan lain sebagainya. Jadi kita ngobrol, cuman yang diobrolkan beda. Jadi tidak hanya kalau orang ngobrolin minggu kemarin baru Raisa di sini ya, ngobrolin tentang album lu gimana, lagu lu gimana. Nah, kalau di Ardan Ngejam enggak. Yang diobrolin kebiasaan-kebiasaan yang tidak diketahui oleh fansnya. Tahu enggak misalnya Raisa itu, atau jangan Raisa lah, Mimin itu kalau di luar selain nyanyi, dia suka ngupil loh. Atau dia sering sendawa keras gitu, dan lain sebagainya. Ayo coba, lu berani nggak sendawa di sini? Gitu. Oh, gitu di on air. Wah, gitu orang, hah? Itu artis secantik ini kayak begini, tapi orang malah tertarik. Jadi di samping ngobrolin album, dia ngobrolin sesuatu yang itu salah satu unggulannya. Yang kedua, kita juga punya ya request tetap ada ya dari zaman dahulu kala sampai sekarang. Riau namanya, request Riau. Kemudian kita juga ada satu program yang tadinya dipakai untuk nge-grab all segment. Karena salah satu dulu target pimpinan saya bilang, lu jadi nomor 1 di anak muda biasa aja. Coba lu jadi radio nomor 1 tapi di all segment, gimana caranya? Kita kan nggak mungkin mainin lagu dangdut. Kita nggak mungkin mainin lagu-lagu di bawah ya. Lagu-lagu yang nggak keren, lagu-lagunya siapa? Kangen Band gitu. Itu juga kan penggemarnya sangat banyak, tapi kan nggak diizinkan di kita karena beda lah gitu. Nah, akhirnya kita bikin sandiwara radio. Ya, kalau sekarang disebutnya radio play kerennya. Jadi sandiwara radio itu apa? Ini Nightmare Side. Nightmare Side itu perkembangannya luar biasa. Dari kalau total pendengar Ardan sejutaan misalnya, Nightmare Side sendiri 364.000 pendengar. Nah, sekarang yang kayak begitu Ardan Ngejam. Ardan Ngejam itu 300 ribuan lah pendengarnya.
Bertahan sampai kapan Mas? Nightmare Side itu bertahan sampai sekarang masih ada. Unggul naik di Bandung. Unggul ya sampai sekitar tahun 2010-2012 lah. Nah, tapi sebelum dia pendengarnya berkurang, Nightmare Side ini sudah dikembangkan di YouTube, ya. Tapi sebelum di YouTube, Nightmare Side ini dibikinkan buku. Ada 5 buku yang udah saya cetak. Ya udah, tim Adan lah ya, tim Adan cetak 5 buku. Jadi bikin buku yang pertama dulu kan begini. Nightmare Side pendengarnya segitu banyak. Kita kadang-kadang suka melakukan pertentangan terhadap research. Bener nggak nih research kayak gini? Cobain. Nah, kita pengen tes. Kalau benar pendengar Nightmare Side sebegini banyak, coba kita bikinkan bukunya. Laku nggak? Laku. Kita bikin 5 buku, semuanya jadi buku yang bestseller. Bestseller itu minimum 50.000 cetakan, ya. 50.000 buku lah, minimal. Baru disebut bestseller. Kita tuh laku 80.000, 90.000, 100.000 gitu. 100.000 buku. Kan bagus. Terus kita punya 5 seri. Sekarang fisiknya tidak ada, tapi kalau kamu mau ngeliat, ada di e-book ya. Kamu lihat aja Nightmare Side di situ. Nah, si program ini bisa bertahan karena dibikinkan buku tadi ya. Kemudian setelah dibikinkan buku, saya juga penasaran, benar nggak ini bestseller yang beli buku? Jangan-jangan ini cuman bohongan aja. Kita bikinkan film. Nightmare Side itu dibikin film. Waktu pertama mau dibikin film, orang-orang yang produksi film itu tidak tertarik dengan Nightmare Side. Kenapa? Karena apa sih Nightmare Side gitu? Nggak tertarik lah. Sampai saya nawarin ke beberapa PH, kemudian setelah selesai saya nawarin ke beberapa PH, semuanya menolak gitu. Dan kamu siapa? Roni siapa? Saya karyawan art dan lain sebagainya. Nggak ada kompetisi di bidang film. Akhirnya kita bikin sendiri sama teman-teman dari ITB, dari Unpar, dari Maranatha waktu itu, anak-anak mahasiswa lah kayak kalian gini. Bikin film yuk, ini buku gua laku, tapi gua nggak tahu kalau pengen bikin film kayak gimana. Bikin film sama teman-teman mahasiswa. Jadi sebuah film, kemudian ada sponsornya waktu itu sama Kapal Api ya, disponsorin sama Kopi Kapal Api. Terus kita mainkan di bioskop. Tapi polanya masih semi indie lah. Karena kan orang-orang yang bikinnya ya mahasiswa, dosen ITB dan lain sebagainya gitu. Tidak orang-orang profesional. Tapi yang main film lumayan sih waktu itu. Saya dibantu sama Devi dan Sarwendahnya. Siapa? Seri Bell. Nah, kan lagi happening waktu itu. Tolongin gua ya mau bantuin. Dia bantuin banget sama kita dan filmnya bagus. Film hantu tapi bikin orang nangis apa? Nangis nggak kebagian tiket. Gitu. Dan waktu itu kenapa nggak diterusin? Sengaja karena kita kepengen tes market pasar. Selesai bikin yang satu, bikin yang kedua. Yang kedua ini baru selesai di Indonesia ya, kemarin tayang di 214 layar, lumayan lah ya. Kemudian selesai yang kedua ini sekarang sedang kita mau putar di Asia, tapi kejadiannya kayak gini ya, ada corona, jadi itu masalah juga buat bisnis, masalah banget. Jadi film saya terhenti, harusnya Maret kemarin udah tayang di Malaysia, Brunei, Singapura sama Vietnam, tapi tertunda. Ini kita disuruh ke sana ya, kita jujur aja gue mah nggak berani gitu. Orang-orang nggak ada berani ya. Yang main Gaga Elisa, terus si siapa namanya, banyak lah di sini, kamu tinggal baca lah. Agilito dan lain-lain, lupa ya. Dan filmnya menarik, kalau kamu nonton pasti nangis. Bukan nangis nggak kebagian tiket kan, tapi karena film hantu yang bisa bikin nangis Nightmare Side. Kalau untuk Ardan Ngejam sendiri ada rencana untuk lebih seperti apa, dibuat seperti Nightmare Side mungkin, karena saat ini kan Ngejam itu sedang naik gitu. Kalau terakhir saya diskusi dengan PD ya, yang mungkin bisa jawab PD nanti Bang Peter. Tapi yang saya tahu memang bahwa setiap program yang berkembang biasanya kita challenge. Program lu maju nih, setelah program lu maju lu mau apain? Nightmare Side juga gitu, ini programnya maju nih, benar nggak maju? Hasilnya apa? Bagaimana dan lain sebagainya. Dibikinlah buku. Ngejam ini
Saya pernah masukin juga, coba lu bikinin buku gini. Orang bingung, gimana cara bikin buku, isinya adalah talk show, interview sama artis. Saya bilang, ya gue nggak tahu, coba lu atur aja, bisa nggak dibikinin buku, nanti gue yang produksi saya lah, saya kan nggak bisa menulis. Saya cuman bisanya nyuruh-nyuruh ngeliat peluang aja, orang yang ngembangin. Nah, sampai saat ini sih buku belum, tapi dia biasanya bikin regular konser. Jadi si ngejam ini dibawa keluar dari ada main di kafe, main di klub, main di gedung-gedung besar. Dan sampai saat ini sih sambutannya masih sangat bagus. Pengembangan berikutnya belum tahu. Saya nggak tahu mau dibikin kapan. Cara terdekat ini mesti dibuat buku gitu ya? Belum juga. Susah dibikin buku. Punya ide nggak? Talk show dibikin buku. Karena hubungannya sama artis ya, dan artisnya itu semua. Jadi artis indie yang mungkin sekarang lagi ramai, artis indie apa? Ya di Bandung kemarin sempat rame yang apa? Aku Cinta Ibu apa? Yang si Mawang kita interview. Raisa lagi rame ngeluarin album, ya kita obrolin Raisa. Noah lagi bikin apa? Kita ngobrol sama Noah. Jadi memang itu yang mungkin membuat acara ini digemari banyak orang, karena yang datang ke sini artis-artis besar yang memang lagi hits, lagi disukai. Tapi juga ada beberapa yang artis mau ngehits gitu. Biasanya diajak ngobrol di Adan aja. Kalau tadi kembali ke net set, jadi kan sekarang sudah mulai apa? Tadi sudah dikatakan udah mau keluar negeri juga filmnya gitu. Ketika kita melihat visi misi dari Adan Radio, seolah Dead Set ini tidak sesuai dengan visi, karena kan kalau di visinya kayak lebih ke musik gitu, Adan Radio itu gitu. Kenapa itu terjadi? Karena segmen tadinya atau bagaimana? Ya, jadi kan begini. Kalau Nightmare Side dibuat itu awalnya untuk menjawab challenge dari pimpinan kita. Jadi dia bilang begini, kalau kamu jadi radio nomor 1 di anak muda, waktu itu kita jadi radio nomor 1 5 tahun berturut-turut. Dia bilangnya biasa aja, nggak bikin gua amazed gitu. Lu bisa nggak bikin jadi juara 1 tapi di all segment. Nah, setelah kita tahu tugasnya membuat radio kita menjadi nomor 1 di all segment, kita kan lihat all segment itu apa, ya kan? Meskipun kita udah tahu, tapi tetap kita harus gali dong. All segment itu apa? Kita lihat, kita bongkar, research GD dan lain sebagainya kita bongkar. Oh, kebutuhannya ini dan lain sebagainya. Oh, ternyata all segment itu adalah pendengar-pendengar yang sebagian besar sosial ekonomi statusnya ada di golongan C dan D. Golongan C dan D itu kesukaannya apa? Lagu ini, kalau lagu ini, kalau ini dan lain sebagainya. Kemudian salah satunya adalah cerita. Nah, kemudian setelah kita tahu bahwa all segment itu senang cerita, kita bikinlah cerita. Cerita yang rame apa? Cerita hantu. Cerita hantu seperti apa yang rame? Cerita hantu yang dialami oleh kalian. Nightmare itu cerita yang dialami oleh Anda semua. Jadi orang yang, gue ngeliat semalam gue ngeliat hantu loh, gini-gini. Dulu tuh begitu Nightmare, hanya begitu. Enggak ada apa-apanya. Berkembang, dibikin sound effect, dibikin cerita, dibikin drama, ditambah-tambahin sedikit. Dulu tuh cuma cerita, jadi Nightmare itu true story. Pasti kejadian nyata. Ini di film kita yang dimainin, itu kejadian nyata. Gitu. Cuman kan kalau film, kalau nggak ditambah-tambahin nggak rame. Kita bumbuin deh biar jadi wah lebih gimana gitu. Nah, di radio juga gitu ditambahin. Terus apakah ini menyalahi aturan bikin dongeng, bikin cerita, bikin drama radio bertentangan dengan visi dan misi Ardan di musik? Sebenarnya visi misi Ardan bukan musik. Visi misi Ardan adalah konsisten di segmennya anak muda dan bisnisnya terus berkembang. Perkara nanti isinya harus dengan musik, dengan sandiwara, dengan lain sebagainya, itu kita ngikutin lah zamannya. Nanti misalnya sekarang kan lagi rame nih, TV-TV isinya apa? YouTube. Ya. Nah, apakah Ardan akan kesana? Ya kita nggak tahu. Orang-orang developernya sekarang lagi mikir nih. Setiap kita dapat riset itu datang 3 bulan sekali. Hasil riset itu dari Asian itu 3 bulan sekali. Kita pelajari. Oke, kuartal pertama kita menang di sini. Apa yang harus dipertahankan? Oh, ini menang. Kita lihat digital mainnya ini. Oh, kita main di situ.
Jadi nggak sembarangan, nggak kita mention orang, enggak. Kita berdasarkan observasi. Kita observasi dulu, kita gali dulu apa yang diperlukan oleh mereka dan lain sebagainya. Setelah itu baru kita aplikasikan ke dalam bentuk yang kamu sebut program. Nggak sembarangan bikin program. Ada ini Ya. Kalau semua dalam controlling untuk mengawasi atau hal-hal apa yang dilakukan untuk mengawasi program-program agar sesuai dengan planning Rencana. ya. Ya, yang pertama, Ardan itu sebenarnya perusahaan yang sangat besar ya, menurut saya untuk radio. Kenapa? Karena untuk satu siaran dia bisa menggunakan paling sedikit 5 orang. Jadi ada penyiar, ada operator, ada music director, ada scriptwriter, ada produser. Itu mereka bekerja sama untuk membuat sebuah program itu menarik. Dan dulu tuh nggak gitu. Dulu siaran penyiar aja dan operator selesai. Sekarang enggak. Jadi ada scriptwriternya. Penyiar nih ngomong nggak bisa ngomong sembarangan. Ada yang bikinkan skripnya. Gitu. Penyiar mau ngomong setelah lagu ini, setelah lagu itu nggak bisa. Ada produsernya. Kata produser, lu jangan ngomong sekarang, nanti. Jadi itu yang membuat pengawasan terhadap penyiaran supaya penyiaran itu terlaksana sesuai dengan juklak lah gitu. Tapi pada prakteknya ya tetap aja tidak bisa 100%. Karena kalau pepatah orang tua dulu kan tak ada gading yang tak retak tapi retak adalah hiasan. Nah, kita menganut itu juga. Jadi kalau ada ancur-ancur sedikit, ada apa-apa sedikit kita biarin. Zaman awal-awal radio berdiri itu yang kita cari sensasi. Ini sekarang yang dicari di dalam digital itu sensasi kan. Orang muncul viral itu yang kita lakukan di radio zaman dulu. Kita bikin ya viral, berita viral, cuman bentuknya beda. Itu sih pengawasan tuh di situ. Kalau Ardan sendiri dari selain dari advertising biasanya mendapatkan ini dari mana? Ya itu tadi kan kita punya buku, kita punya film, kita punya event management. Terus kemudian juga kita ada bisnis-bisnis lain lah, misalnya mobile unit dan lain sebagainya. Kalau iklan sendiri ada kriteria untuk kayak harus iklan yang seperti ini gitu nggak? Selama dia bayar sih kita oke aja. Gitu. Cuman tentunya kalau misalnya ada yang sifatnya tidak sesuai dengan kita ya, yang pertama itu biasanya syarat, yang kedua tuh iklan-iklan dewasa. Ya, saya kasih contoh biar jelas ya, misalnya iklan kondom atau iklan alkohol. Iklan rokok itu ada kebijakan khusus. Kita juga nggak mau sembarangan. Gitu. Kita sebuah institusi yang mengacu kepada peraturan perundang-undangan pemerintah. Jadi ya harus mau nggak mau harus ngikut ke sana. Kecuali kalau lu negong gitu, tabrak terus kemudian nanti ditutup, kamu siap ya silahkan. Kalau kita kan enggak. Jadi kalau minuman beralkohol atau produk-produk dewasa gitu tidak boleh ya kita enggak. Ada jam banyak produk dewasa tuh sangat kepengen masuk ke segmen anak muda. Kan ini namanya sex education, anak-anak kita nggak mau, nggak bisa gitu. Orang lain bayar iklan berapa? Misalnya iklan sekali putar 1,5 juta misalnya di sini ya. Gua bayar deh 2 juta, gua bayar deh, nggak mau. Karena ya kita juga memikirkan efek kepada pendengar kita nantinya. Saya, apalagi kalau sekarang beriklan, kadang-kadang kalau iklan di radio dia juga ngiklan di sosmed kita di mana. Karena kan konsep kita integrated marketing communication tadi. Terintegrasi. Kalau ini terakhir buat program anak muda yang dituju Adam itu anak muda yang seperti apa sih? Secara apa? Demografi, psikografi atau secara psikografi dan demografi. Ya kalau misalnya kalau demografi anak kota lah. Ya, meskipun sebenarnya banyak. Jadi gini. Kalau kamu menyebutkan diri kamu sebagai anak muda, akan lebih senang meskipun kamu sudah tua. Artinya, kamu disebut dewasa tidak akan suka. Berbeda kalau kamu disebutin anak muda. Jadi itu. Jadi anak muda di mana? Ya anak muda di perkotaan. Kenapa? Karena kalau anak muda di perkotaan kita ambil, anak daerah akan bilang, "Aing mah, saya mah anak Azan." Ya. Ya enggak? Kita ngambil public figure
orang-orang yang dikenal, selebriti itu macam-macam, yang public figure itu macam-macam, bukan cuman siapa BCL, bukan cuman Ariel gitu. Public figure itu juga bisa berupa anak sekolah yang beken, ya, model Bandung yang terkenal, putri Indonesia misalnya, atau misalnya anak disco, anak geng motor yang ganteng, polisi yang cantik gitu dan sebagainya. Itu yang kita ambil untuk segmen kita. Terus psikografinya kayak gimana ya? Yang pasti secara umum orang yang gaul, orang yang sekolah, orang yang senang berinteraksi dengan orang lain, gitu. Yang pada umumnya seperti itu. Mungkin selain ke apa namanya? Jadi gini, dulu tuh sebenarnya si Night Mesa itu dibuatkan untuk mengatasi all segment. Bagaimana caranya kita ngerebut pasar all segment supaya kita bisa menjadi radio nomor 1 di all segment. Kita jadi radio nomor 1 selama 3 tahun berturut-turut, gitu. Jadi Night Mesa itu sangat kuat. Nah, apakah ini challenge dari Ardan supaya kita bisa mengasia atau mendunia? Sebenarnya enggak. Cuman kebetulan dia divisi business development itu dia berpikir ingin mengembangkan. Jadi setelah ini kemana. Kalau jualan kan kemana aja boleh. Gitu. Dan Ardan tidak berpikir untuk itu. Gitu. Kalau dalam hal ini Ardan adalah pimpinan Ardan nggak mikir ke sana. Program juga nggak mikir ke sana. Orang radio fokus. Kenapa? Fokus program-program itu harus radio ya, harus diingat nih. Radio itu harus kontennya harus sangat lokal. Harus sangat lokal. Nih saya tanya, di mana kamu Solo? Salatiga. Ada radio-radio luar nggak di tempat kamu? Misalnya radio-radio luar lah, pokoknya yang bukan radio Salatiga. Dijamin nggak akan laku. Pendengarnya pasti akan lebih banyak radio lokal. Di Bandung banyak radio-radio Jakarta yang ke Bandung yang sudah terkenal, yang menyebutkan dirinya sebagai radio networking se-Indonesia dan sebagainya. Tapi secara pendengar, secara duit kalah sama Ardan. Kenapa? Karena radio itu harus lokal kontennya. Harus lokal kontennya itu kayak gimana ya? Kalian pelajari lah. Jadi harus ngomongin soal Bandung, orang Bandung nggak seneng ngomongin soal Salatiga. Orang Salatiga nggak bakal suka kalau ada orang Salatiga yang cerita tentang kemacetan di Bandung. Urusannya apa? Benar nggak? Nah, ngomong bahasa Sunda di Salatiga orang suka nggak? Nggak suka. Lu pikir lo ngomong Jawa di sini orang sini suka? Nggak suka. Makanya harus lokal. Tapi kalau di Salatiga kamu penyiar anak muda nih. Gua Radio Ardan nih anak muda. Halo, apa kabar? Apa kabar lo? Kemana wae ya? Iya. Anak Bandung seneng nggak? Seneng. Dia nggak bilang kampungan. Jadi salah kalau kamu punya pikiran, wah kita harus keren, kita harus bahasa Inggris. Oke, bahasa Inggris. Tapi lokal tuh harus dikuatkan. Karena yang dengerin Radio Bandung ya anak Bandung. Yang dengerin Radio Salatiga ya anak Salatiga. Apakah orang luar negeri boleh mendengarkan radio kita? Boleh, tapi berapa sih jumlahnya? Ya nggak? Boleh nggak anak yang namanya Radio OS misalnya? Halo, ini Radio OS di on air. Kamu yang lagi saya, kamu mau gimana? Marah kan? Kesel kan? Kalau gua enggak. Oh, disengaja, banyak penyiar yang sengaja. Kalau dulu tuh gitu, persaingan radio tuh gila, nggak kayak sekarang. Sekarang mah ada biasa aja. Dulu mah berantem, pukul-pukulan, bunuh-bunuhan zaman saya. Jadi kalau lagi siaran, ini radio OS kan gitu. Saya bilang, bukan, ini kan Radio Ardan. Kamu siapa namanya? Ini tinggalnya di mana gini? Oke, karena kamu masuk ke salah tempat dan kamu menjadi orang yang beruntung. Saya kasih hadiah ya 100.000. Orang senang aja gitu ya. Anjing. Dia kan mikir, beneran nih, serius nih. Iya, lu datang aja ke sini, lu kasih hadiah. Datang ke sini kasih hadiah sama saya. Pindah deh ke radio gua. Tuh, jadi fans sejati saya, kemana-mana belain saya. Kalau berantem dia duluan gitu. Ya, nah itu pinter-pinternya kita. Kadang-kadang ada orang yang merasa disaingi jika menyebutkan yang lain, menyebutin mantan misalnya, santai aja, tenang aja, biarin aja. Kita manfaatkan kelemahan dia untuk menjadi kekuatan kita. Kita manfaatkan kelemahan kita jadi kekuatan kita juga gitu aja. Jadi kalau mood mah balik ke masing-masing. Apalagi? Ini ada nggak kayak kegiatan-kegiatan di luar buat kayak memupuk
etos terjadi di Aden? Ada kemana kan? Berupa apa itu? Dia naik motor bareng-bareng ke sana. Jadi ya touring. Tapi selain touring juga biasanya kita per minggu ada main futsal bareng, ada pengajian. Ya. Orang yang senang ngaji setiap hari Kamis sore di ruang meeting itu tuh dibongkar, dikasih karpet, nongkrong, pengajian, bawa penceramah. Terus kalau hari Jumat sore kita main bola, futsal yang senang bola. Kalau ada waktu ya kayak kemarin senggang dan sebagainya, semua diundangin dari A sampai C, ngumpul naik motor rame-rame ke sana. Oh, gua nggak mau naik motor, ya udah naik mobil, ke mobil kantor, ikut di belakangnya. Yang naik motor tuh. Itu sebenarnya kalau kita tidak secara khusus mengedukasi mereka dengan training-training yang khusus, tapi dengan cara kebersamaan terus kita lempar masalah. Jadi sambil ngumpul kita ngobrol, itu si ini siarannya suka gini aja, gimana ya menurut lu? Oh, gua gini, nanti orang masuk. Udah itu jadi masukan. Jadi kita tidak, karena dunia kita dunia broadcasting, dunia entertainment, dunia hiburan, kita tidak mau pengajian pun menjadi sesuatu yang sifatnya serius ya. Bukan berarti kita main-main di dalam pengajian, tapi dibikin fun. Jadi pengajian tuh orang bawa makanan sendiri, nawar-nawarin makanan, gue punya cilok, gue punya apa gitu. Jadi diisilah dengan ceramah. Kayak gitu. Jadi pola kita untuk mengedukasi, mentraining atau meningkatkan kualitas kerja karyawan dengan cara seperti itu. Kalau di Arden tuh pernah ini nggak sih kayak kekurangan pegawai, karyawan gitu? Sempat nggak? Kebanyakan iya, kekurangan enggak. Kebanyakan ya. Kita nggak pernah kekurangan, kebanyakan. Iya. Kekurangan nggak pernah kebanyakan. Kenapa coba? Karena setiap tahun kita ada Ardan School. Ardan School itu paling jelek 500 orang yang daftar. Kalau kita kekurangan, pakai aja semua. Terus kita punya fans club, namanya Members of Ardan. Dulu saya pernah jadi salah satu pencetusnya, saya bikin. Jadi dulu saya siaran nggak punya teman, sedih gitu ya, nggak ada temannya. Cari teman bikin aja fans club, namanya Members of Ardan. Bikin fans club, ternyata banyak. Dari pertama daftar gratis sampai bayar. Mau jadi fans, bayar kata gua. Saya bilang ke Pak Arifin, Pak, saya bikin fans club nih. Gini-gini, tapi saya minta mereka bayar ya. Bayar buat apa lo? Ya buat bikin kaos, buat emblem, buat apa. Kalau ada acara, meeting. Kalau Bapak nggak percaya, Bapak aja yang pegang uang. Janganlah, gua capek ngurusin duit kayak gitu. Ya lu suruh orang keuangan yang lain. Ya udah. Maju, dan itu yang membuat saya menjadi event organizer tuh dari situ. Jalan sama teman-teman hampir tiap hari ngumpul. Gua kalau siaran, di ruangan siaran gua 10-20 orang nongkrong, suruh mereka siaran. Kalau gua nah itu juga yang cara saya kalau ngatasin gamut. Lu siaran deh, lagunya apa? Lu pilih. Lu siaran, lu mau ngomong apa? Tapi gua tanya dulu. Gua mau kirim-kirim buat si mama, buat ini. Oke. Lu mau ngomong apa? Ini oke. Ya udah. Gua tidur di ruang siaran. Ya, lu ngomong ya. Tanyain deh sama orang-orang dulu. Nah, saya nggak tahu ya. Sekarang itu yang saya lihat penyiar itu nggak ada yang gila. Ya, coba deh dengerin di mana-mana. Soalnya gila sedikit dibawa ke TV, gila sedikit dibawa ke TV. Jadi penyiar radio yang gila kan anak. Dulu zaman saya banyak yang kayak saya, bukan cuma saya dulu, banyak banget. Orang sakit jiwa semua. Edwin Jody segala macam itu kan di periodenya saya. Padiangan, project pop. Itu biasanya. Jadi alhamdulillah kalau kekurangan karyawan sih enggak, malah kelebihan. Yang selama masih sanggup bayar ya bayar. Kalau nggak sanggup bayar ya kita nggak bayar gitu aja. Aman sih. Jadi kalau kebanyakan nih kita mau ada perampingan, biasanya sistem perampingan biasa Adobe atau ke Cakra. Karena kalau di Adan banyak banget jangan pengen kerja. Gitu. Gaji UMR dah. Iya. UMR-nya tergantung lo. Nah itu tadi ya. Kalau misalnya di sini ada strata berdasarkan pendidikan nggak? Ya UMR-nya ngikutin kamu lulusan mana dulu. SD, SMP, SMA, kuliah, D3, S1, S2. Nah, kita ngikutin itu. Peraturan pemerintah
S2 tuh UMR-nya sebegini. Meskipun Bandung UMR-nya sekian misalnya. Tapi ya kita ngeliat juga, ini UMR untuk mereka yang lulusan mana. Gitu. Ada dong. Itu kan wajib. BPJS, terus asuransi ketenagakerjaan, itu kan wajib ada. Dana pensiun ada. Tapi tidak semua ya. Yang freelance yang ada masalah. Kalau yang tetap ada. Jadi sistemnya kalau nggak salah kita tuh menampung gitu kalau lebih. Ya kan dana pensiun kan kalau lebih seperti itu. Padahal kalau azan untuk urusan itu yang paling menurut saya ya di radio, di seluruh radio di Jawa Barat lah, itu yang paling benar. Jadi alhamdulillah dari semenjak saya siaran tahun 89 sampai sekarang, saya pernah pindah ke Jakarta dulu 96 sampai 2000, kemudian balik lagi ke sini, itu nggak pernah dibayar telat gitu. Kan ada mungkin suka baca radio lain bisa 2 bulan belum dibayar gaji atau gajinya terlambat 1 bulan, di kita nggak. Pak Arifin itu ya nggak pernah menunda pembayaran kewajiban terhadap karyawan. Tapi kalau dibilang pelit mah ya bos, semua bos juga pelit. Kamu jadi bos dulu deh, kamu akan dianggap pelit gitu. Kita habis selesai tugas MMM. Kita udah melakukan wawancara di Radio Ardan dengan kegentingan yang terjadi di sana karena ternyata para penyiar Ardan Radio habis saja menyelesaikan apa ya, seperti rekreasi di daerah Pangandaran. Jadi dengan rasa kekhawatiran yang terjadi di sana, tapi akhirnya ya dengan peraturan yang ada kita mematuhi, seperti ya memang di sekolah ini kita salaman tidak boleh berkontak langsung, atau ketika batuk dulu kita harus mematuhi itu gitu. Dan ya yang penting kita mendapatkan data dan kita melakukan observasi. Mantap, luar biasa. Jadi kita telah melaksanakan tugas sesuai jalan yang telah diharapkan oleh teman-teman di awal. Cuma ada beberapa yang dikesilakan melihat wabah pandemi corona yang saat ini membuat kota Bandung menjadi sepi. Jadi teman-teman yang udah datang ke Bandung nggak bisa main-main lebih jauh lagi karena memang beberapa tempat wisata ditutup dan tidak diperbolehkan untuk memadati area-area tersebut. Jadi teman-teman kemarin cuma ke beberapa tempat aja dan sisanya di hotel. Ya, pengalaman yang luar biasa ya. Sepertinya ekspektasi memang tidak sesuai dengan realita ya. Ya, tapi kita tetap terima saja soalnya kita di sini juga ingin belajar.